Konflik Timur Tengah yang melibatkan Israel kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini sebuah organisasi politik yang bermarkas di Lebanon turut menyerang Israel dengan roket-roketnya. Namun, tahukah Anda bahwa Lebanon kerap kali dicatat dalam Alkitab? Lalu, apakah Lebanon yang kita kenal saat ini sama dengan yang dimaksudkan dalam Alkitab? Dan apakah Yesus pernah melayani di sana? Saksikan fakta Alkitab berikut ini. Catatan Alkitab mengenai Lebanon. Lebanon disebutkan beberapa kali dalam Alkitab, terutama dalam konteks geografis dan pembangunan Bait Suci di Yerusalem. Sebuah referensi terkenal mengenai Lebanon dicatat dalam kitab 1 Raja-Raja, di mana Raja Salomo membangun Bait Suci di Yerusalem dengan menggunakan kayu dari pohon aras dari Lebanon. 1 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 18. Lebanon dianggap sebagai sumber kayu sedar yang sangat berharga pada masa itu, dan kayu tersebut digunakan dalam pembangunan bangunan suci dan istana kerajaan. Selain itu, Lebanon juga disebutkan dalam beberapa ayat lainnya berdasarkan konteks, baik dalam kekayaan alam, Ayub 40 ayat 17, keindahan alamiahnya, Mazmur 72 ayat 16, dan konteks hubungan politik dan geografis, Hakim-Hakim 3 ayat 3. Berbagai wilayah di Lebanon yang tertulis dalam Alkitab. Lebanon yang disebutkan dalam Alkitab tidak secara eksplisit sama persis dengan Lebanon modern yang kita kenal hari ini. Lebanon modern adalah negara yang terletak di Timur Tengah dengan ibu kotanya Beirut. Namun beberapa wilayah atau daerah yang ada dalam catatan Alkitab kini berada di wilayah teritori Lebanon modern, antara lain Sidon. Tercatat dalam 49 ayat dalam Alkitab yang menuliskan kata atau wilayah Sidon. Selain itu, Alkitab menuliskan bahwa suku Zebulon berbatasan dengan Sidon, Kejadian 49 ayat 13. Kini Sidon dikenal dengan kota Saidah yang letaknya berada di selatan Lebanon. Kemudian Tirus, tercatat ada 56 ayat dalam Alkitab yang menuliskan kata atau wilayah Tirus. Kini Tirus merupakan sebuah kota yang terletak sekitar 80 km sebelah barat daya kota Beirut. Tirus memiliki sejarah yang kaya sebagai kota pelabuhan dan pusat perdagangan yang penting sejak zaman kuno. Saat ini Tirus tetap menjadi kota yang signifikan di Lebanon modern dengan kehidupan budaya, sejarah, dan ekonomi yang beragam. Kota Tirus merupakan contoh klasik dari kota kuno dalam sejarah dan kebudayaan Timur Tengah, dan posisinya dalam Alkitab seringkali menggambarkan interaksi antara keagamaan, kekuasaan politik, dan ekonomi. Selain Sidon dan Tirus, Alkitab juga menunjukkan bahwa di pegunungan Lebanon terdapat pohon aras yang sudah kita bahas sebelumnya, yang digunakan untuk membangun Bait Allah Salomo, 1 Raja-Raja 5 ayat 6. Pohon ini digunakan karena kayunya yang kuat, tahan lama, dan memiliki keindahan yang menakjubkan. Pelayanan Yesus di Tirus. Alkitab dalam Injil Matius 15 ayat 21-28 mencatat bahwa Yesus pernah berkunjung ke wilayah Tirus. Ini adalah satu kisah yang cukup unik dalam kitab Markus, karena tempat yang disebutkan di sini mungkin menjadi satu-satunya tempat pelayanan Yesus di luar Israel. Di sana Yesus bertemu dengan seorang perempuan Yunani bangsa Siro-Fenisia yang datang memohon agar Yesus menyembuhkan putrinya yang sedang kerasukan setan. Awalnya, Yesus tampaknya enggan untuk membantunya, karena dia berkata bahwa dia hanya diutus kepada domba yang hilang dari kaum Israel. Namun karena wanita ini penuh dengan pengakuan akan imannya yang besar, maka akhirnya Yesus mengabulkan permohonannya dan menyembuhkan putrinya. Jadi peristiwa utama yang terjadi di Sidon adalah pertemuan antara Yesus dan perempuan Yunani yang penuh iman, di mana Yesus akhirnya menyembuhkan putrinya dari kerasukan roh jahat. Kekristenan Lebanon. Lebanon memiliki sejarah panjang dalam hal kekristenan. Sejarah Kristen di Lebanon dimulai sejak zaman Perjanjian Baru, ketika pengikut-pengikut Yesus Kristus mulai menyebarkan ajaran Kristen di wilayah Timur Tengah, termasuk Lebanon modern. Pengaruh Kristen di Lebanon terus berkembang seiring berjalannya waktu. Di antara masa-masa penting dalam sejarah Kristen di Lebanon adalah penyebaran ajaran Kristen oleh Rasul Paulus, yang dalam perjalanan pelayanannya menyebar ke berbagai wilayah di sekitar Mediterania, termasuk di Sidon. Kisah Para Rasul 27 ayat 3. Lebanon menjadi pusat penting untuk gereja Ortodoks Timur, gereja Maronit, sebuah gereja Katolik Timur, dan komunitas Kristen lainnya. Secara demografi, Lebanon memiliki populasi Kristen yang signifikan. Meskipun tidak ada angka pasti yang dapat disebutkan,
Namun perkiraan penduduk Kristen di Libanon berkisar antara 30% hingga 40% dari total populasi negara tersebut. Ini menjadikan Libanon sebagai salah satu negara mayoritas Muslim dengan populasi Kristen yang signifikan di Timur Tengah. Konflik antara Hizbullah, sebuah kelompok paramiliter dan politik yang berbasis di Libanon, dengan Israel adalah salah satu konflik yang terus berlanjut di wilayah Libanon dan Israel. Konflik ini memiliki dampak yang signifikan bagi umat Kristen di Libanon Selatan. Serangan-serangan militer, serangan udara, dan insiden kekerasan lainnya dapat mengakibatkan korban jiwa, luka-luka, dan kerusakan infrastruktur yang pada akhirnya dapat mempengaruhi komunitas Kristen di Libanon. Mari bersama-sama mengangkat doa kepada Tuhan bagi saudara-saudara kita di Timur Tengah, agar Tuhan memberikan perlindungan dan penghiburan di tengah tantangan iman yang mereka hadapi. Demikian fakta Alkitab, Tuhan Yesus memberkati.